Selamat siang. Suara saya kedengaran? Karena internet saya sedikit freezing tadi. Kedengeran. Ya, oke. Selamat siang. Hari ini kebetulan saya mau share pengalaman saya aja, apa yang terjadi di bisnis kami, pengalaman saya sebagai entrepreneur. Ini saya bicara tentang bagaimana akhirnya perusahaan kami menyesuaikan, mengambil langkah-langkah penyesuaian menuju next normal, selama new normal dan menuju next normal. Nah, selama pandemi ini kita sudah melihat kayak hampir semua kita dipaksa ya untuk dipaksa keadaan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mempertahankan bisnis, termasuk perusahaan saya juga. Nah, ini saya mau bagikan pengalaman kami, itu terjadi di salah satu anak perusahaan saya. Bisnis kami itu premium cookware, desainer cookware dari Turki. Kebetulan kita punya satu toko offline di salah satu mall besar di Jakarta. Terus kita juga kerjasama dengan beberapa mall, beberapa supermarket, kita titip produk kita di sana. Nah, sebelum pandemi, kami mengalokasikan sekitar 60%, 70% itu lebih kepada offline selling. Karena waktu itu pemikiran kami, pertama, harga kami lebih tinggi daripada yang lain, dengan kualitas produk yang lebih bagus. Terus kami juga harus, kami juga harus mengedukasi market kami, target market kami tentang produk kami, karena kami belum punya brand di Indonesia. Maksudnya brand ini belum terkenal di Indonesia, belum ada yang tahu. Brand baru yang kami bawa gitu. Jadi kebanyakan itu untuk digital marketing sendiri kami menempatkan sebagai pilihan kedua. Pilihan pertamanya lebih kepada offline marketing. Kita habiskan budget promosi kita itu lebih ke training kita punya sellers di toko untuk lebih menjelaskan produk. Kami lebih fokus pada face to face marketing. Saat pandemi itu 3 bulan, hampir semua mall tutup dan hampir semua ya, semua maybe. Nah, kebetulan mall-mall yang ada toko kami atau kami titip produk itu juga tutup. Nah, terus 3 bulan itu memang ya kita sebelumnya punya penjualan ya di platform online, tapi kami nggak terlalu fokus ke situ sebelumnya, karena memang nggak ada yang tahu bahwa COVID ini akan datang lalu mengubah total gitu. Setahu saya ya krisis-krisis, tapi mall kan tetap buka, orang tetap belanja. Dan untuk peralatan masak biasanya ibu-ibu lebih suka melihat barangnya dulu yang aslinya seperti apa, dipegang dulu, dilihat dulu gitu. Jadi sebelumnya itu memang waktu 3 bulan itu berat untuk kami gitu. Tapi dari situ kami lihat bahwa di online kok orang mulai masak dan orang mulai banyak belanja online, banyak belanja peralatan masak online. Terus kita mulai pikir oke, kalau gitu kita fokuskan ke digital marketing kita. Kita punya, kebetulan kita ada di Shopee, ada Tokopedia, ada Facebook dan Instagram juga. Kita mulai bikin live cooking, terus kita juga lihat trennya sekarang ibu-ibu itu nonton film Korea, drakor. Jadi jadi akhirnya kita putuskan kita rekrut untuk sales live ini lebih banyak anak-anak muda, pria-pria muda berwajah Korea di situ dan bisa aktif di live cooking, bisa bicara dengan ibu-ibu gitu ya, menjelaskan produk, kita kasih pengetahuan tentang produk segala macam. Singkat cerita, kita menjual hampir seluruh stok kita. Bahkan kita sempat menunggu untuk datang stok baru itu, kita sempat pre-order agak lama, 1 bulanan dari Turki. Karena betul-betul kita kehabisan. Yang tinggal di gudang itu hanya yang mungkin ada cacat dikit seperti itu aja kayak gitu. Nah, dari ini akhirnya kami lebih banyak mengalokasikan budget pemasaran kami itu ke online, ke digital marketing. Kami pikir ya nanti mungkin sesudah COVID, kalau semua sudah buka normal pun tetap lebih ke sini karena mungkin orang akan sudah terbiasa berbelanja online. Untuk sementara ya itu pemikiran kami. Nah, intinya di sini ini salah satu langkah penyesuaian yang perusahaan kami ambil di tengah masa
new normal ini. Di sini juga saya mau tekankan lagi untuk perusahaan, untuk entrepreneur, itu bagaimana pentingnya memahami strategi penjualan yang tepat selama fase new normal ini. Selama fase new normal, saya nggak bicara next normal ya, maksudnya sekarang tuh ini yang terjadi. Dan sebelumnya kan juga kalau nggak salah Pak Didit ya, tadi Pak Didit bilang kita belum tahu. Menurut Pak Didit mungkin next normal nanti bakal nggak ada, kita belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi untuk saat ini perusahaan kami sendiri, salah satu langkah penyesuaian yang kami ambil itu, dan kami fokus ke depannya lebih banyak digital marketing daripada offline. Ketika semuanya sudah kembali normal, kami mungkin akan tetap seperti itu. Jadi memang penting sekali pada saat ini untuk bagi startup, bagi entrepreneur, bagi perusahaan untuk memahami, memahami, melihat strategi penjualan apa yang tepat untuk dilakukan sekarang, yang efektif untuk masa sekarang. Ini berikutnya saya bicara menuju next normal. Kemarin memang saya mempersiapkan apa ya, PowerPoint saya ini yang sudah ditulis. Tapi hari ini saya berpikir mungkin ini semua teman-teman sudah bisa dapat ya di mana-mana, di buku, di internet sudah ada tulisannya apa, sudah ada artikel tentang ini. Mungkin beda-beda sedikit tapi pada dasarnya sama aja sih gitu. Jadi bagaimana menuju normal ini saya lebih mau bicara tentang pengalaman saya aja. Pengalaman saya sebagai entrepreneur, sebagai pemilik bisnis, pemilik perusahaan, dan pengalaman perusahaan kami dalam masa ini. Nah, tadi tuh saya sudah bahas bagaimana akhirnya perusahaan kami melakukan penyesuaian dan beralih ke hampir 90% digital marketing. Tapi yang saya mau bahas ini bukan digital marketingnya. Karena nanti setelah saya ada Pak Haris yang lebih expert dan nanti bicara tentang digital marketing. Saya mau share aja. Contoh kasus sebulan yang lalu, saya stay di Bali selama PSBB, mengungsi di Bali sebulan. Nah, kebetulan di sana itu saya menginap di salah satu hotel bintang 3, saya sebulan di sana, dan saya berkenalan dengan ownernya. Selama 1 bulan itu tamunya itu hanya saya sekeluarga sama 2 orang lagi, orang Rusia. Selama 1 bulan tidak ada satupun tamu baru. Terus ownernya sering datang, kita cerita-cerita. Saya bilang, oh, Pak, ini tidak ada tamu. Padahal kan ini sekarang long weekend ini kan Bali lagi banyak orang domestik datang ya, gitu. Kok Bapak ini nggak ada tamu? Ini dia bilang, iya nih Bu, susah kita nggak ada tamu. Singkat cerita, saya akhirnya paham dari dia bahwa selama ini dia itu bermarketing, dia dengan cara bekerja sama dengan travel Rusia. Jadi tamu-tamu dia itu sudah dari travel itu yang atur. Hotelnya selalu penuh, selalu dia sering banget menolak tamu dan kebanyakan selalu penuh dengan tamu Rusia sebelum COVID. Nah, terus saya juga pahami ternyata dia tidak punya Facebook, tidak punya Instagram hotelnya ini. Dia tidak melakukan online atau digital marketing sebelumnya. Hanya berharap travel. Jadi begitu COVID, travel tidak jalan, semua ditutup, hotel dia otomatis sepi. Hanya kebetulan kita yang tahu aja yang ke sana gitu. Nah, di sini saya langsung lihat kesempatan. Saya pikir, oh begini ya. Saya bilang sama dia, Pak, ini kebetulan ini saya lagi mentoring anak-anak nih di Telkom. Mereka produknya mobile concierge. Kalau Bapak sign sama kita, nanti Bapak punya digital marketing itu kita bantu, gitu. Bisa dibantu. Dia bilang, kayak apa itu Bu digital marketing? Saya bilang seperti begini, saya jelaskan simpel. Nah, lewat pengalaman ini yang saya lihat gini, memang kita bicara digital marketing, jualan online, virtual selling, tapi kita perlu paham juga bahwa sebenarnya masih banyak orang yang belum pasti, belum tahu apa itu digital marketing. Bukan belum tahu, mendengar iya, tapi mengaplikasikannya loh. Dan orang-orang ini termasuk bisnis owner. Karena itu di sini saya mau mengajak startup, itu networking-nya dicek lagi, dikontak lagi,
di-upgrade lagi, cari tahu gitu. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kita pernah ditolak atau kita sudah masuk target kita gitu ya, tapi kita belum kontak atau apa dikontak dengan pertanyaan ya mungkin, Pak gimana bisnisnya selama COVID ini? Nah ini berhubungan dengan kalau lihat di slide saya ada kemampuan komunikasi, jadi kasih tunjuk empati, kita telepon itu kan udah termasuk di situ ya, ada yang pertama di kemampuan komunikasi itu. Empathy, analyze target market itu, ini berhubungan dengan di situ. Oh iya Pak, seperti ini, seperti ini. Nah kita bisa tahu problem apa yang dia hadapin. Di situ mungkin kita bisa temukan celah untuk kita masuk ke dia untuk jadi klien kita gitu. Nah. Bu Monika, mohon maaf, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, saya hanya tinggal 1. Terus satu lagi, jangan lupa mungkin selama masa new normal menuju next ini kita bisa lakukan, kita bisa manfaatkan untuk lakukan banyak riset mungkin. Cari tahu kita punya calon klien atau target market kita itu background-nya apa, bisnisnya sekarang keadaannya seperti apa, orangnya mainnya kemana, hobinya apa, gitu. Itu bisa jadi untuk dalam masa-masa persiapan ini kita menambah informasi. Jadi kita bisa tahu bagaimana untuk mendekatin dia, mendekatin pemilik bisnis ini atau perusahaan